Oke, kali ini aku akan rangkum berbagai jenis KTP dari tahun 1921 sampai sekarang ya, tanpa basa-basi. Ini dia. 1. Periode tahun 1921 sampai tahun 1942. KTP ini berlaku saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dulunya KTP disebut dengan sertifikat kependudukan, dikeluarkan oleh pejabat Hindia Belanda yang disebut Hof van Plotselik Bestuur atau Kepala Pemerintahan Wilayah. KTP ini dicetak di atas sebuah kertas segel berukuran 15 cm x 10 cm jenis emboss dengan menarik biaya administrasi sebesar 1,5 gulden atau kira-kira sebesar Rp12.700 pada saat ini. Sertifikat ini sendiri berlaku antara tahun 1921 sampai dengan tahun 1942, di mana kekuasaan Belanda pada waktu itu di Nusantara tergantikan oleh Jepang. Di umur berapa ya kita boleh buat KTP di tahun tersebut? 2. Periode tahun 1942 sampai tahun 1945. Ketika Jepang menggantikan dominasi Belanda di Nusantara, mereka pun kemudian mengubah sistem pendataan penduduk, salah satunya dengan mendesain ulang KTP baru bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu. KTP versi Jepang ini disebut sebagai KTP propaganda yang dibuat oleh Jepang, sebab bagi penduduk yang memegang KTP ini secara implisit menyatakan dirinya untuk setia terhadap kepemimpinan tentara Nippon di Nusantara. Diterbitkan antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 pada sebuah percetakan di Magelang dengan biaya administrasi sebesar 50 gulden atau kira-kira setara dengan Rp423.804 saat ini. Wah, kalau KTP ini agak bingung ya cara bacanya, hehehe. 3. Periode tahun 1945 sampai tahun 1967. KTP pada masa ini disebut dengan surat tanda kewarganegaraan Indonesia yang dicetak di atas kertas tanpa laminasi, berlaku sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1977. Penulisannya ada yang menggunakan mesin ketik tapi ada pula yang ditulis tangan langsung oleh petugas. Dan asal kamu tahu, setiap wilayah memiliki desain KTP yang berbeda pula. Beberapa wilayah terkadang menggunakan semacam sarung kulit untuk menyimpan KTP. Bentuknya agak lain ya yang ini. 4. Periode tahun 1967 sampai tahun 1970. Pada tahun 1967, desain KTP mengalami sedikit perubahan desain. Masa berlakunya hanya 3 tahun, penanda tangan di KTP adalah Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk. Jadi setiap 3 tahun kita harus perpanjang KTP-nya ya. 5. Periode tahun 1970 sampai tahun 1977. Desain KTP yang sebelumnya hanya berupa kertas, pada penerbitan di tahun 1970 sudah dilengkap dengan hardcover, dengan bagian isi sebanyak 3 halaman sejajar. Kalau mau dikira-kira, mungkin bentuknya sama persis seperti buku nikah umat muslim kali ya. Untuk desain tulisan, tidak mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya. Tampilannya keren juga yang ini. 6. Periode tahun 1977 sampai tahun 2002. Sering juga disebut dengan KTP laminasi dan mulai berlaku sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002. Bentuk KTP sudah mulai tampak seperti bentuk yang sekarang kita kenal sekarang, yaitu berbentuk kartu dengan bagian depannya terdapat logo kabupaten, pas foto yang ditempel, kolom tanda tangan atau sidik jari dilengkapi dengan nomor serial khusus, serta verifikasi pengesahannya. Pada bagian belakang terdapat data identitas penduduk dan pejabat camat sebagai penanda tangan KTP. Nomor yang dulu gak sepanjang sekarang ya. 7. Periode tahun 2002 sampai tahun 2004. KTP di periode tahun ini umum disebut dengan KTP kuning, dengan perubahan yang tak terlalu kentara dibandingkan dengan KTP sebelumnya, salah satunya adalah lembaran data identitas pemilik yang berubah warna menjadi kuning. Pemilik KTP wilayah DKI Jakarta ditandatangani oleh lurah, sedangkan selain DKI Jakarta masih tetap ditandatangani oleh pejabat camat. Aku yakin sebagian orang udah pernah lihat KTP yang ini ya. 8. Periode tanggal 19 Mei tahun 2003 sampai 13 Mei tahun 2014. Pada masa darurat militer Aceh, Mei tahun 2003 lalu,
Wilayah ini memiliki desain KTP yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. KTP ini juga sering disebut KTP merah putih. Dengan bagian depan terdapat gambar burung Garuda serta teks Pancasila. Pada bagian belakang selain pengesahan yang dilakukan oleh camat, juga disertai dengan tanda tangan dari Komandan Rayon Militer serta Kepala Kepolisian Sektor. Keren juga yang ini ada teks Pancasilanya. 9. Periode tahun 2004 sampai tahun 2010. KTP di periode ini sering disebut KTP nasional, berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Seperti yang bisa dilihat, foto pada KTP nasional dicetak langsung pada kartu yang terbuat dari bahan plastik. Pengawasan serta proses verifikasi pengesahan berlaku dari tingkat terendah. Mulai dari RT RW, tanda tangan cap jempol, nomor serial khusus, serta terdapat Guiloche Patterns. Seperti namanya, KTP nasional dapat digunakan di seluruh Indonesia. Ini sudah dari plastik jadi udah aman dari hujan. 10. Periode 2011 sampai sekarang. Sering disebut juga dengan iKTP atau KTP elektronik, berlaku mulai tahun 2011. Bentuknya tak banyak berubah dari desain KTP nasional, namun dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai penyimpan data, serta dapat menyimpan data sidik jari serta biometrik sebagai satu metode identifikasi unik dan berlaku secara internasional. Kalau ini yang sampai seumur hidup kan? Oke, sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya bos.